Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erdisa, para pemirsa 51 Media Channel. Bertemu lagi bersama Mirda Sa'roni pada kesempatan kali ini dalam program Mada Wajadat, media dakwah kajian Ramadan bersama NU Jepara. Dan langsung saja ya sahabat, para pemirsa, para pendengar semuanya, pada kesempatan kali ini Mirda Sa'roni sudah ditemani oleh beliau Ustadz Abdullah Hafid, Ketua dari LMJ Lajnah Muraqabah Yambu'a, Ketua Kabupaten Jepara, dan juga pengurus pusat dari Ketua Bidang Metodologi. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Ustaz Hafid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah Sehat, semangat. Alhamdulillah tetap semangat di bulan ini. Selalu manfaat untuk umat. Oke, itu ya sahabat. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang-bincang kaitannya tentang tema kita, yaitu seputar nuzul Quran ya. Karena memang pada kesempatan kali ini jadi dengan narasumber yang insya Allah sesuai bidangnya di Quran, beliau Ustadz Hafid. Jadi nanti kita akan bertanya-tanya terkait tentang nuzul Quran, terkait sejarahnya, terkait tentang urgensi Al-Quran dan seterusnya. Mungkin bisa yang pertama ini Ustadz, sejarah daripada nuzul Quran. Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Terima kasih Mas Mihdad. Mengenai sejarah tentang turunnya Al-Quran, kita semua ini ada beberapa versi memang. Tapi yang jelas turunnya Al-Quran itu terbagi dalam 3 fase. Dan yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran itu di Lauh Mahfuz, yakni di catatan besar alam semesta ini, lalu kemudian diturunkan setelah Lauh Mahfuz itu ke Baitul Izzah, dan baru kemudian dibawa oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur ya, secara berurutan sesuai dengan konteks ya yang sedang berlangsung pada saat perjuangan Rasulullah selama 20 tahun, bahkan ada riwayat yang lain 21 tahun. Singkat dari sejarahnya, kemudian sesuai dengan apa yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah itu, bahwa Al-Quran diturunkan pada Syahrul Ramadan ya. Maka diperingati oleh umat Islam pada umumnya di bulan Ramadan. Ya. Pada tanggal 17 Ramadan. Itu sebagai turunnya Al-Quran pertama kali. Ya. Jadi bahwa ada beberapa versi ayat pertama atau surat yang pertama diturunkan, antara jumhur ulama, para ahli tafsir juga sepakat bahwa yang diturunkan pertama itu surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Ya, 1 sampai ayat 5. Iya. Kepada baginda Nabi di Gua Hira. Akan tetapi juga ada versi yang lain, yakni surah Al-Muddathir. Nah, itu surah yang pertama diturunkan. Akan tetapi esensi daripada turunnya Al-Quran dari mungkin beberapa versi, berbagai riwayat, bagi kita itu hanya sebagai hazanah saja. Akan tetapi bagaimana kita mampu
menyambut dengan sukacita kita sebagai umat Islam akan referensi kehidupan kita, yakni turunnya Al-Quran, dan kemudian mampu kita jadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari, kita jadikan pedoman yang kita yakini, yang kita imani. Inilah yang paling prinsip bagi kita umat Islam. Begitu, Mas. Oke. Jadi memang sejarah daripada turunnya Al-Quran memang tidak langsung satu gelodong, berangsur-angsur, dan memang dalam waktu yang lama, 22 tahun, wakilah ada yang 21. Terus mungkin ini masih kaitannya tentang sejarah daripada turunnya Al-Quran. Ada Makkiyah dan Madaniyah ya. Ini mungkin sedikit bisa dijelaskan apa yang membedakan itu, Ustaz. Surah-surah Makkiyah itu tentu ketika diturunkan oleh Allah di waktu perjuangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang di kota Makkah. Ya. Disesuaikan lagi-lagi disesuaikan dengan konteksnya. Ya. Ada pada waktu peperangan, ada pada waktu menghadapi guncangan, fitnahan. Sedangkan surah Madaniyah itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi di kota Madinah, yang dimana di situ baginda Nabi sudah memberikan satu kontribusi yang luar biasa untuk perjuangan Islam di kota Madinah sebagai kota yang madani, kota yang modern, dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola perniagaan, dan juga penegakan syariat Islam di kota Madinah yang toleran. Ya, yang mengayomi, yang melindungi minoritas. Nah, di sana semuanya diturunkan sesuai dengan konteksnya tadi. Begitu. Jadi memang Quran itu ya memang di Makkah dan Madinah. Tidak ada yang selain itu berarti saja. Cuma hanya di dua kota itu sih. Dua kota itulah yang akhirnya menjadi kota suci. Betul. Iya. Nah, diturunkannya awal di Mekah dan sampai di akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Itu jadi cuma dua kota itu. Jadi tidak mungkin kalau seandainya ada turun ayat di kota Jakarta. Itu nanti sebelum hijrah itu Quran pertama diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi kan 13 tahun sebelum Hijriah. Dan itu tahun 610 Masehi. Ya, waktu itu Rasulullah masih berada di kota Makkah. Masih dalam perjuangan yang luar biasa. Begitu. Oke. Itu jadi memang kalau kita mengulik sejarah tentang nuzul Quran seperti itu dan sampai dua kota tadi di Makkah dan Oke. Selanjutnya Ustaz, ini kaitannya tentang Al-Quran. Kalau tadi kita sudah mengulik tentang sejarah secara singkat, mungkin ini urgensi. Nah, ini urgensi Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi terhadap kehidupan kita dalam keseharian. Urgensinya seperti apa, Ustaz? Iya, seperti kita tahu, kita sebagai umat manusia memang telah dituntun sebegitu baiknya oleh syariat Allah, dan aturan-aturan itu semuanya ada di dalam firman Allah, yakni di Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupan kita, baik dari aspek apapun, baik urusan kita kepada Allah ataupun urusan kita, amaliyah kita terhadap sesama makhluk Allah, baik itu sesama manusia atau sesama makhluk yang lain, ya, bumi, lautan, tumbuh-tumbuhan, hayawan dan sebagainya, semuanya telah diatur sedemikian luar biasa di dalam Al-Quranul Karim.
Maka bagaimana kita umat Islam merasa perlu menjaga kemurnian Al-Quran dan kemudian juga mempelajarinya, mentadabburinya, dan kemudian lalu kita mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dari tata kelola keluarga, tata kelola pemerintahan ketika kita menjadi pejabat, tata kelola perniagaan ketika kita menjadi seorang pedagang, apapun namanya. Itu semua tidak lepas dari aturan-aturan yang Allah cantumkan, Allah firmankan di dalam kalamnya. Maka itulah urgensi kita sebagai umat manusia selalu berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah. Karena ketika kita berpegang teguh kepada aturan Allah, maka dipastikan kita akan meraih kebahagiaan, keselamatan, dan juga ketenangan batiniah kita. Dan ketika siapapun merasa tenang, maka cukuplah dalam kehidupan kita itu. Dan tentu lebih-lebih bekal kita nanti di kehidupan setelah kita mati, ya, karena kita adalah ada kehidupan yang kekal nanti. Maka Al-Quran itulah akan mencari siapa yang merindukannya, mencari siapa yang menyenanginya, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya sesuai dengan sabda Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran di hari kiamat nanti akan mencari mereka-mereka yang waktu kehidupan di dunianya menyibukkan diri dengan urusan tentang Al-Quran, baik itu membacanya, baik itu mempelajarinya, baik itu menghafalkannya, baik itu menyediakan sarana-sarana belajar, ataupun mentaati apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Itulah orang-orang yang akan senantiasa dicari oleh Al-Quran di yaumul ba'ats nanti dan diberikan syafaat olehnya. Oke. Jadi memang urgensi daripada Al-Quran, mungkin kalau boleh saya memahamkan. Jadi Al-Quran jadi satu pokok, landasan dasar. Ya. Jadi kalau kita belajar agama, Al-Quran, setelah itu hadis, terus ijma, qiyas, dan seterusnya. Makanya di sini kebetulan saya sendiri yang concern di dalam pembelajaran Al-Quran pada tingkat dasar ini, Mas Bidan, ya. Tingkat TPQ. Artinya apa yang kami laksanakan selama ini itu memberikan dasar, ya, pengetahuan, dasar pembelajaran bagi umat Islam pada umumnya, sebelum mereka semua, sebelum santri-santri atau umat Islam, anak-anak kita pada usia dini ini menggapai atau mempelajari banyak ilmu yang lainnya, ya, apakah ilmu tauhid, apa ilmu fiqh, apakah disiplin ilmu formal lainnya, itu kalau sudah diberangkati, didasari, dilandasi oleh pembelajaran Al-Quran, meskipun dari tingkat yang paling dasar, inilah yang akan menjadi awal daripada kebaikan, ya, keberhasilan, bahkan kesuksesan seseorang mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di hadapan sesama makhluk. Oke. Jadi memang pentingnya ini Al-Quran dalam kehidupan ini memang tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat nanti, gitu. Bahkan sampai memberikan satu syafaat. Nah, jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran akan dicari ini nanti, ketika di yaumil qiyamah akan dicari dan diberikan syafaatnya, seperti itu oleh Al-Qurannya. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah berfirman,
man syaghalahul Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'daiduhu afdalu ma u'diyas sa'ilin. Di situ Allah menjanjikan kepada siapapun yang menyibukkan dirinya di dalam urusan Al-Quran itu akan didahulukan kebutuhan dan kepentingannya, didahulukan, ya. Artinya didinginake, ngaten nggih. Jadi daripada orang-orang yang hanya sibuk berzikir an dzikri wa mas'alati dan mengadukan permasalahannya saja kepada Allah. Jadi memang luar biasa Al-Quran, kedudukan Al-Quran untuk kita sebagai manusia. Bagaimana kita bukan hanya memuliakan Al-Quran, akan tetapi juga mampu untuk menerjemahkan apa yang ada dalam isi Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Begitu Pak Kabir. Oke, jadi memang penting sekali ini sahabat Elisa. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu tentang sejarah Al-Quran, tidak sekedar hanya urgensi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang paling penting Ustadz. Mungkin ingin saya tanyakan, ketika kita sudah tahu urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita, cara menjaga. Nah, ini cara menjaganya supaya kita bisa minimal membaca Al-Quran. Yang ini kayak sebenarnya tidak berat, tapi akan menjadi sangat berat. Akan menjadi sangat berat bagi kita, walaupun sekarang sudah banyak dimudahkan. Mungkin Al-Quran secara digital, kita pakai smartphone sudah bisa membaca Al-Quran, tidak perlu gotong-gotong kita Al-Quran. Tapi itu akan menjadi sangat berat sekali. Nah ini bagaimana cara ini menjaganya ini Ustaz? Pertanyaannya itu sangat berat. Kenapa berat? Karena Al-Quran itu belum menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Kenapa kita bisa butuh makan, kita bisa butuh minum, ya, kita bisa merasa butuh ke toilet misalnya, mohon maaf, Iya. ya. Karena memang kita menikmatinya, ya, kita menyenanginya. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa hukum kita membaca Al-Quran itu sunnah. Hukum membaca Al-Quran? Ya, itu sunnah. Tapi bagaimana kita mampu membacanya dengan baik dan benar? Nah ini wajib. Fardhu ain bagi kita semua. Membaca yang baik. Disampaikan oleh Imam Syamsuddin di dalam Al-Jazari. Wal akhdhu bit tajwidi hatsmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Jadi barang siapa membaca Al-Quran, maksud saya, membaca Al-Quran itu wajib roso atau memang mengharuskan diri kita untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian malam yujawidil Qur'ana athimu, barang siapa yang mengingkarinya, yang tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar, itu berdosa secara syar'i. Kenapa seperti itu? Karena memang bahasa Arab yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, di dalam dialek Al-Quran itu kan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Maka itu butuh bagaimana kita semua mampu membaca sebagaimana orang Arab. Jadi di situ ada hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid itu diberangkati daripada 28 huruf hijaiyah. 28 huruf hijaiyah itu terbagi di berbagai tempat, ya, di rongga mulut kita, mulai dari yang paling dalam halqiyah sampai yang paling depan, yakni di syafawiyah ini. Ada 17 bagian. Setelah alamat-alamat daripada semua huruf itu bisa kita penuhi, kemudian kita diwajibkan juga untuk mengetahui bagaimana karakter daripada huruf-huruf tersebut. Ya, di situ lagi dibagi ada 17 sifat. Ya, jadi yang dikatakan tempat itu makhraj, makhrijul huruf, kemudian karakter atau sifat itu ada di sifatul huruf. Karena ada beberapa huruf yang berdampingan tetapi satu tempat. Nah, disitulah
pentingnya kita umat Islam khususnya untuk belajar Al-Quran sejak dini. Maka dari situ kebetulan kami dari Lajnah Muraqabah Yambu'a Kabupaten Jepara telah berusaha atau berikhtiar memberikan pelayanan pembelajaran yang baik, ya, dan insya Allah ada 561 lembaga 500 ya, se-Kabupaten Jepara ini kurang lebih ada 3.988 guru yang mengampu dan mengajar kepada 43.000 santri. 43 santri. Se-Kabupaten Jepara ini kita akan memberikan pelayanan pembelajaran agar bagaimana masyarakat kota Jepara ini tentu dibantu didampingi oleh thoriqah atau metode-metode yang lain seperti sahabat kita di qiraati, di iqra, di kitabati ataupun metode yang lainnya. Ini kami mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat Jepara agar masyarakat Jepara yang sudah relatif sejuk damai ini, ya, itu akan terjaga, terawat, ya, dalam berkehidupan, baik beragamanya, baik berkehidupan kebangsaannya, ya. Ini semuanya ketika Al-Quran itu menjadi kepedulian kita, maka Allah menjanjikan keselamatan, kesejahteraan bagi kaum yang merindukan, kaum yang menyenangi, kaum yang mempelajari Al-Quran dan memuliakan Al-Quranul Karim. Oke. Jadi memang cara menjaga Al-Qurannya dengan dibaca dan membaca sunnah, tapi dengan membaca yang baik dan benar ini yang wajib. Jadi memang ketika kita membaca Al-Quran dengan asal-asalan itu malah nanti itu bisa dosa ya Mas ya. Bisa jadi salah dalam maknawinya, salah dalam artikulasinya. Semisal lal terbaca Allah, membaca tak jadi po, membaca sin menjadi sod. Nah, jika sin menjadi sod, tak menjadi to, kira-kira Mas Mikdad merasakan nanti apa akibatnya? Betul. Ya toh? Dari susunan hurufnya saja sudah berbeda. Seperti itu. Maka di Jepara ini alhamdulillah banyak hamalatul Quran. Masih banyak orang-orang yang menjaga Al-Quran bil hifdzi dengan cara menghafal. Bahkan di Indonesia ini termasuk penghafal Al-Quran terbanyak di dunia. Dan kita masih bersyukur walaupun dalam keadaan dunia global dengan era digital yang seperti ini, ya, kita masih bersama-sama peduli untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan untuk kita umat manusia. Oke. Jadi memang cara kita kembali ke tema. Jadi kalau kita ngomong tentang seputar nuzul Quran, tidak hanya sekedar nuzul Quran saja, tapi ada urgensi dalam kehidupan kita, cara menjaganya, dan yang paling penting ya sahabat Erdisa semuanya, ini ketika kita mungkin masih anak-anak, nah ini biasanya membaca Al-Quran dimulai dari sejak dini, dasar gitu. Jadi kalau sudah berumur sudah tua, mungkin kalau mau belajar ya hari ciloro nanti kok kakakku tadi. Jadi ketika kita belajar dengan metode-metode yang lain, tapi di sini bersama dengan ketua LMZ yaitu Yambu'a, ini nanti bisa diberikan pendampingan begitu guys tadi. Insya Allah Mas. Dan yang paling penting perlu kami sampaikan juga dalam belajar Al-Quran, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat atau umat Islam khususnya, carilah guru yang memang bersanad, ya,
Bersama Bahkan akhir-akhir ini kita dengungkan, termasuk di dalam Multaqo Nasional 2 Januari kemarin di Yayasan Bumi Kartini, Jepara. Itu tema besarnya adalah meneguhkan bacaan dan hafalan Al-Quran bersanad. Karena banyak sekali media pembelajaran, akan tetapi mohon maaf, untuk urusan Al-Quran, proses belajar mengajar Al-Quran memang diwajibkan dengan cara bermusyafahah, ya, dengan cara face to face, berhadapan langsung dengan seorang guru ahli Quran yang mutawatir atau mutasil, silsilah sanahnya dari Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada guru-guru Al-Quran kita yang mulia. Karena jika itu kita kesampingkan, mohon maaf, banyak sekali salah interpretasi, ya. Karena misal kita belajar di media, gitu ya, di YouTube atau di Google, di Facebook, itu kita tidak ada yang menyimak. Jikapun kita keliru, tidak ada yang mengingatkan. Disinilah letak urgensi untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu lewat guru yang sudah bersanad. Begitu. Oke. Dan terakhir ini Ustadz, karena memang kita terbatas oleh waktu. Mungkin bisa diberikan satu kesimpulan kepada kita, kepada pendengar, para pemirsa yang berada di rumah, yang sedang nonton, yang sedang mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari ngaji kita, saya katakan ngaji, karena memang kita ada proses belajar Al-Quran terkait tema kita seputar nuzul Quran. Para pemirsa dan juga pendengar Radio Herlisa yang budiman, dalam Al-Quran ini dijelaskan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka yakinilah bahwa apa-apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan di dalam keseharian kita ini, janganlah lepas dari referensi terhebat di alam semesta ini, yakni Al-Quran. Bagaimana kita mampu meraih kebahagiaan sesuai dengan impian semua orang, termasuk kita tanpa kecuali, manakala kita jauh dari Al-Quran. Maka disitulah pentingnya, urgensinya kita tetap merujuk kepada Al-Quran, dan juga disampaikan Al-Quran itu sebagai syifa, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Jadi wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi alam semesta, bukan hanya orang mukmin tapi juga kepada alam semesta. Jadi di dalam Al-Quran itu ada obat di sana. Obat itu yang paling kita butuhkan adalah obat hati kita. Maka ketika hati kita itu terobati, tercerahkan dengan Al-Quran, maka insya Allah secara keseluruhan pola pikir kita dan tubuh kita juga akan menjadi sehat walafiat. Begitu. Oke. Jadi dengan Al-Quran kita sehat. Ya gitu aja. Ringkas. Saya menambah itu saja. Oke. Itu ya sahabat Herlisa, pada kesempatan kali ini kita sudah ngaji dengan Ustadz Hafid, Ketua LMJ Lajnah Muraqabah Yambu'a Kabupaten Jepara, dan juga Ketua Bidang Metodologi Yambu'a Pusat. Dan terima kasih sahabat Herlisa, para pendengar, para pemirsa semuanya. Semoga ngaji kita ini bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Dan di bulan Ramadan ini kita bisa kuat dalam beribadah, terutama membaca Al-Quran. Minimal 1 bulan 1 khataman. 1 khataman. Nah, ini tidak berat kalau kita ada kemauan. Kita merasa butuh, ya Mas. Iya, betul. Oke, terima kasih Ustaz Hafid. Dan itu ya sahabat Herlisa, insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain.
Dan pada kesempatan kali ini program acara Mada Wajada Media Dakwah Kajian Ramadan NU Jepara, dan kali ini juga didukung dari Muslimat ya, dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Jepara juga telah ikut berpartisipasi, dari Radio Erlisa juga mendukung semuanya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Akhirnya Majelis Sarin harus pamit, tetap konsentrasi prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqh lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.